Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Kalau Ibu sendiri apa kabar? Puji Tuhan, Ibu juga baik. Oh iya, Ibu sudah hampir lupa ya, Nona, karena kita sudah lama tidak, dikarenakan sekarang situasinya sedang pandemi, jadi mengharuskan bukan konseling secara via Zoom ya, seperti sekarang. Oh iya, mungkin Nona bisa memperkenalkan diri Nona. Iya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Okotina Mosali. Saya siswa SMP Negeri 5 Kota Kupang, kelas 2, Ibu. Oh, kelas 2 SMP ya, Negeri 5 Kota Kupang. Oh iya, berarti sekarang sekolahnya sedang ini ya, melakukan daring ya. Iya, kita belajarnya online, Ibu. Oh iya iya. Kalau boleh tahu, Nona ada keperluan apa? Nona ingin melakukan via Zoom dengan Ibu. Jadi, Apakah hal yang harus Ibu bantu? jadi begini, Ibu. Saya tuh setiap hari, ini kita sudah mau ujian akhir semester, tapi hampir setiap hari saya itu terlambat ke sekolah karena saya terlambat bangun pagi. Terus saat bangun pagi itu biasanya jam setengah enam seperti itu. Tapi sebenarnya kan itu sudah jam sekolah untuk saya ke sekolah. Tapi saya baru bangun dan saya harus bersihkan rumah, masak dan lain sebagainya. Baru saya ke sekolah, Ibu. Jadi saya tuh selalu diusir oleh guru piket karena terlambat masuk kelas, Ibu. Jadi Oh saya berarti Nona ini, ya ya. Jadi saya ingin berkonsultasi dengan Ibu kira-kira jalan keluarnya seperti apa karena saya hampir setiap hari terlambat dan saya diusir oleh guru-guru piket. Akhirnya saya tidak masuk ke kelas, Ibu. Oh berarti Nona ini sering terlambat sehingga Nona juga diusir oleh guru. Akhirnya Nona tidak dapat mengikuti kegiatan pelajaran ya Iya, di Ibu. kelas. Ya, Atau ini kesimpulannya Nona sulit mengatur waktu. iya sepertinya begitu, Ibu. Oh ya, ada hal-hal lain yang menyebabkan Nona itu kesulitan untuk mengatur waktu. Apakah malamnya Nona begadang atau Ya, Ibu, kalau saya tuh biasanya malam saya bermain HP seperti itu, Ibu. Jadi kalau mau tidur untuk ambil buku membaca tuh agak susah, tapi lebih tepatnya tuh saya main HP saja sampai jam 2 jam 3 begitu, Ibu. oh iya, oh ya, oh ya Nona, berhubungan dengan Nona yang sering bangun terlambat sehingga terlambat juga ke sekolah dan juga sulit untuk belajar. Nona lebih banyak bermain HP ya atau gadget. Mungkin apa yang menyebabkan Nona melakukan kecenderungan untuk bermain HP atau cenderung untuk bermain HP? Apakah Gimana, Ibu? alasan Nona sering apa kecenderungan Nona sering bermain HP atau apa yang menjadi alasan Nona sering bermain HP tapi tidak mengimbangi dengan belajar. Jadi Nona sering begadang karena main HP ya. Ya, Ibu, jadi kalau saya bermain HP tuh biasa nonton YouTube atau nonton story-story di WA atau di IG seperti itu, Ibu. Tapi saya lebih tepatnya Berarti saya suka nonton YouTube, Ibu. oh, apakah nonton itu nonton yang tentang berbau pendidikan atau eh, seperti hiburan saja begitu tuh? Ya, hiburan saja, Ibu. Berarti Nona ini kesulitan mengatur waktu ya, Ya, Ibu. sehingga menyebabkan sering terlambat bangun,
terlambat datang sekolah, diusir guru piket, dan akhirnya Nona tidak dapat mengikuti kegiatan KBM di dalam kelas ya, kegiatan belajar khususnya. Iya, Ibu. Apakah sangat berdampak buruk atau hal ini pernah berdampak buruk terhadap orang tua dan nilai Nona atau sejauh ini? Kalau sejauh ini tapi yang saya rasa tuh nanti saya mendapatkan nilai buruk. Kalau untuk semester kemarin sih tidak, tapi ini nih baru terjadi untuk beberapa bulan terakhir, Ibu. Beberapa bulan terakhir, berapa bulan terakhir lebih detailnya? Tepatnya tuh dari bulan September, Oktober, dari bulan September itu. September. Berarti sudah 3 bulan ya, sampai dengan bulan sekarang. Ya, Ibu. Berarti sudah 3 bulan, Ya, sampai Ibu. dengan bulan, ya, ya. sudah mau masuk, sudah 3 bulan lah. Ya, sudah Ibu. 3 bulan. Jadi yang saya takutkan di sini tuh nanti saya mendapatkan nilai buruk. Jadi saya ingin minta solusi dari Ibu, kira-kira bagaimana supaya saya harus pergi ke sekolah tepat waktu, saya tidak diusir oleh guru piket, begitu, Ibu. Oke Nona, sekarang Nona coba tenang dulu. Nona jangan panik. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Sekarang yang harus Nona lakukan yaitu berusaha lagi untuk lebih mengutamakan kepentingan Nona sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Jangan diimbangi sesuai dengan kebutuhan. Boleh sekarang karena sekarang Nona tenang dulu ya, jangan panik, tarik nafas, karena semua masalah itu pasti punya solusi dan jalan keluarnya. Nona tuh sekarang harus mempunyai pola pikir atau mengubah pola pikir Nona, yaitu dengan melakukan usaha-usaha yang baik. Karena semua usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, benar sekali. Nah, karena di sini Nona sedang melakukan konseling via Zoom dengan Ibu, jadi Ibu akan memberikan solusi yang tepat, yang sesuai dengan apa yang telah Nona rasakan sekarang, atau apa yang telah Nona alami. Sekarang, di sini Ibu akan menggunakan pendekatan modeling menggunakan teori behavioral. Mengapa? Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu pendekatan modeling dan jadi, untuk masalah Nona, di sini Ibu akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada di dalam bimbingan konseling. Nah, pendekatannya itu pendekatan behavioral dengan teknik modeling. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang berhubungan dengan perilaku atau tingkah laku seseorang. Behavioral itu atau perilaku tersebut akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman. Mengapa menggunakan teknik modeling? Mengapa menggunakan teknik modeling? Karena di sini Ibu tidak bisa menghadirkan satu contoh karena kita tidak bertemu. Halo, selamat pagi. Ya, Ibu. Ibu di sini, Ibu tegaskan, kalau di sini kita tidak akan sebenarnya menggunakan pendekatan modeling ketika kita bertatap muka langsung. Ibu langsung menghadirkan satu contoh. Karena di sini kita menggunakan via Zoom, jadi Ibu akan memberikan Ibu contohnya. Karena Nona memiliki masalah yang pernah Ibu alami, jadi Ibu akan menjadi modeling atau contoh dari apa yang Nona alami saat ini. Baiknya, sebelum itu, Ibu akan menjadi model. Halo? Ya, Ibu. Sekarang Nona dengarkan baik-baik. Nah, baik, Ibu akan memberikan solusinya. Di sini Ibu akan menjadi model karena kita melakukan via Zoom dan sebenarnya ini tuh pada aslinya kalau kita bertatap muka Ibu akan menampilkan satu contoh untuk mempraktikkan karena dia pernah mengalami posisi yang sama seperti masalah yang pernah kamu alami. Karena di sini kebetulan Ibu juga pernah mendapat
mengalami hal yang sama seperti Nona Vina, Ibu juga pernah ada di posisi Nona Vina, jadi Ibu akan menjadi model. Nah, pertama, solusinya adalah membuat jadwal atau schedule. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Yang di sekolah itu jadwalnya roster jadwal Ya. pelajaran. Ya. Atau jadwal tiket pagi, itu namanya jadwal atau schedule. Nah, di sini membuat jadwal. Jadwal pertama, Nona harus membuat jadwal belajar. Ya, Ibu. Jadwal belajar. Misalnya, mulai pulang pagi, bangun jam 5.30 atau 5:30 ya, 5.30. Terus, kalian kan di sekolah kan 7 jam ya? Ya, Ibu. Tapi 7 karena jam. sekarang, ya Ibu, tapi sekarang karena COVID, jadi kita belajarnya hanya 4 jam, Ibu. Oh iya, minta maaf. Jadi 4 jam. Nah, kalian, Nona imbangi sudah selesai semua mata pelajaran itu. Misalnya ada PR yang harus dikerjakan, kerjakan memang, jangan ditunda. Nah, sebelum itu jangan lupa makan dulu. Makan pagi sebelum melakukan pembelajaran daring, dan makan siang sesudah melakukan pembelajaran daring. Nah, baru Nona, kalau misalkan Nona masih punya waktu kosong, kalau bisa bersantai untuk menenangkan pikiran, sehingga Nona tidak terlalu frustasi atau tidak stres begitu ya, lebih tepatnya kata stres dengan ini capek. Nah, kalau sudah mulai pikiran sudah mulai tenang, perasaan sudah mulai membaik, baru Nona kerjakan apa-apa yang sudah diberikan guru yang menggunakan pembelajaran daring. Mungkin ada tugas-tugas yang belum dikerjakan, kerjakan memang. Nah, sehingga jam 6 sore Nona bisa melakukan aktivitas seperti mandi, lalu mungkin mandi, membersihkan diri, segala macam, lalu makan malam jam 7 malam misalnya ya. Nah, makan malam kan misalnya jam 7:15 ya. Tunggu sarapannya dicerna dulu oleh usus, oleh pencernaan. Halo? Iya, Ibu. Sesudah makanan tersebut dicerna, lalu Nona baru bisa belajar. Atau kalau bisa sebelum makan ya belajar memang. Karena kalau kita biasanya kalau sudah makan itu, kita pasti mengantuk bawaannya iya, ya. Ibu, betul. Sebisa mungkin kalau misalkan 1 jam punya waktu kosong ya, sebelum makan malam berarti Nona belajar dulu. Ya, 30 menit, dia jangan paksakan, saya kasih tahu Nona, jangan dipaksakan belajarnya harus 1 jam, 2 jam, jangan, semampu kita aja. Kalau emang udah 20 menitnya bisa, ya udah 20 menit aja. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terus waktu tidur normal, kita sebagai manusia itu aturan tidur 9 jam. Jadi Nona kalau bisa tidur tuh jam 9 malam, setengah 10 itu tidur sudah. Kamu harus buat janji sama dirimu sendiri. Saya harus berubah. Jadi saya harus ubah pola tidur saya. Jamnya, misalnya paling lambat itu jam 10, setengah 11. Nggak boleh lewat dari itu. Kalau mau bangun cepat. Nah, bermain HP juga. Kalau habis belajar, habis makan, sebelum tidur ya, kalau misalnya mau scroll Instagram, mau main TikTok, YouTube, segala macam ya bisa. Tapi ingat, diatur juga pola mainnya. Jangan kecanduan. Kalau bisa, nanti buat alarm sebelum tidur, supaya bisa bangun paginya lebih cepat. Kalau misalnya susah bangun pagi, sulit untuk sadar secara sendiri. Jadi misalnya buat alarm 5.30, setengah 5, atau 5:30, atau 4.30, setengah 5. Mungkin itu solusi dari Ibu. Ya, Ibu, terima kasih. Mungkin itu solusi dari Ibu yang dapat Ibu berikan. Kurang lebihnya begitu ya. Ya, Ibu. Mungkin Nona bisa menerapkan solusi-solusi tersebut dan kalau Nona terapkan ya. Ya, Ibu, siap.
Semoga apa yang Ibu berikan pada pagi hari ini, solusi yang Ibu berikan dapat Nona terapkan dan dapat memotivasi Nona supaya bisa mengubah apa yang mungkin pernah membuat Nona itu menjadi stres, terlambat apa segala macam, itu mungkin bisa berubah di kali ke depannya. Terima kasih. Iya, Ibu. Oh iya, sampai di sini dulu ya Nona ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa adakan di hari apa? Mungkin Nona tidak sibuknya di hari apa? Minggu depan di hari Rabu, Ibu. Saya tidak ada jam pelajaran. Oke, nanti kita sesuaikan saja jamnya ya. Jamnya di hari seperti Rabu. ini, Ibu. Oh, baiklah kalau begitu. Baik Nona, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya.